Pernahkah kamu terbangun pada jam 3 pagi dan merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasimu? Bukan kelumpuhan tidur, bukan pula mimpi, melainkan sebuah kehadiran yang terasa berat, menyesakan dan membawa kepastian yang tidak bisa kamu jelaskan. Kepastian bahwa dunia ini tidaklah seperti kelihatannya, bahwa kamu terjebak dalam sesuatu, bahwa ada seorang penjaga yang tidak pernah kamu lihat tetapi selalu kamu rasakan. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Yesus tahu persis apa kehadiran itu? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Dia memiliki sebuah doa khusus yang dilarang, dihapus tuh kitab suci yang Dia gunakan untuk membebaskan diri tuh cengkeraman itu? Dan bagaimana jika aku memberitahumu bahwa alasan mengapa kamu seharusnya mengucapkannya sebelum tidur adalah karena saat itulah kekuatan itu memiliki pengaruh terbesar atas dirimu. Sang demiurge, arsitek dari realitas penjara ini, Tuhan palsu yang disembah kebanyakan orang tanpa mereka sadari. Yesus mengetahuinya, memperingatkannya, dan mengajarkan sebuah doa yang begitu kuat, begitu mengancam sistem kendali demiurge, sehingga setiap jejaknya dihapus tuh ajaran resmi. Namun, doa itu hong sepenuhnya lenyap. Ia bertahan tersembunyi dalam teks-teks gnostik, tersandi dalam simbol-simbol dibisikkan tu guru ke murid selama 2000 tahun. Dan malam ini sebelum kamu tidur, kamu akan mengucapkannya untuk pertama kali. Tapi pertama-tama kamu perlu memahami itu apa kamu sedang melarikan diri. Demiurge bukanlah setan. Dia bukan iblis dalam mitologi Kristen. Dia adalah sesuatu yang jauh lebih canggih, jauh lebih mengerikan. Demiurge adalah pencipta realitas fisik ini, tetapi bukan sumber yang sejati, bukan sang monad. Demiurge adalah dewa yang lebih rendah, Tuhan yang cacat. Dan dia membangun dunia ini sebagai penjara. Dalam kosmologi gnostik, sang monad, kesadaran murni yang tak terhingga, memancarkan makhluk-makhluk yang disebut aeon, ekspresi ilahi itu dirinya sendiri. Salah satu tuh aeon ini, Sophia, melakukan kesalahan. Dia mencoba mencipta tanpa pasangan ilahinya. Dan tuh ciptaan yang cacat itu lahirlah Demiurge. Demiurge adalah kesadaran yang percaya bahwa dirinya adalah Tuhan tertinggi, padahal bukan. Dia terputus tuh sumber Kong tahu akan keberadaan monad. Dalam ketidaktahuan keangkuhannya, dia menciptakan realitas materi ini, alam semesta fisik, tubuhmu, hukum fisika, waktu, kematian, semuanya dirancang untuk menjaga kesadaran tetap terperangkap padat pelupa. Yesus memahami hal ini ketika dia berbicara tentang penguasa dunia ini. Ketika dia berkata, "Kerajaanku bukan tuh dunia ini." Ketika dia mengajarkan bahwa Tuhan yang dia kenal berbeda tuh Tuhan dalam perjanjian lama, dia sedang menunjuk pada Demiurge. Tuhan yang marah, cemburu, mengendalikan dalam perjanjian lama bukanlah sang monad. Itu adalah Demiurge, sang arsitek penjara ini. Dan inilah bagian yang paling meresahkan. Kebanyakan orang menyembah Demiurge sambil berpikir bahwa mereka menyembah sang sumber. Gereja secara sengaja atau tidak mengarahkan penyembahan kepada Tuhan dunia ini, sang Demiurge, bukan Tuhan yang melampaui dunia ini. Mereka membuatmu terus berdoa kepada sipir penjaramu, mengira dia adalah penyelamatmu. Yesus datang tuh luar ciptaan Demiurge. Dia turun tuh pleroma, alam sang monad. Dan seluruh misinya adalah untuk menunjukkan kepada mereka yang siap bagaimana cara melarikan diri tuh penjara Demiurge, kembali ke sumber. Doa yang dia ajarkan adalah kunci tuh pelarian itu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa doa ini harus diucapkan sebelum tidur. Mengapa waktu spesifik itu penting? Jawabannya mengungkapkan bagaimana Demiurge mempertahankan kendali. Saat kamu bangun, kesadaranmu terfokus keluar, terlibat dengan dunia materi, menjelajahi ciptaan Demiurge. Kesadaranmu terjebak dalam fisik. Namun saat kamu tidur, kesadaranmu melonggar tubuh. Kamu hanyut menuju dimensi yang lebih tinggi.
Kamu semakin dekat untuk mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Demiurge Hong bisa membiarkan itu terjadi. Jadi, dia memasang mekanisme kendali alam mimpi. Kebanyakan mimpi bukanlah proses bawah sadarmu dalam mengolah informasi. Itu adalah konstruksi demiurgik. Realitas palsu di dalam realitas palsu yang dirancang untuk membuat kesadaranmu sibuk, bingung, terjebak dalam frekuensi rendah bahkan saat kamu tidur. Pernahkah kamu menyadari betapa kacaunya mimpi-mimpi itu? Betapa jarangnya mereka masuk akal? Bagaimana kamu selalu berurusan dengan masalah, ketakutan, skenario aneh yang mengarah kemana-mana? Itu bukan eksplorasi kesadaran yang alami. Itu adalah demiurgs yang menjagamu tetap terpenjara, bahkan saat tubuhmu tidak sadar. Momen sebelum tidur ambang batas antara bangun mimpi adalah saat kamu paling rentan terhadap campur tangan demiurgik. Tapi itu juga saat kamu paling kuat, karena untuk beberapa saat kamu berada di antara dunia, tidak sepenuhnya berada di penjara materi, belum terjebak dalam penjara mimpi. Kamu berada di ruang ambang, di ruang itu niat yang diucapkan memiliki kekuatan maksimal. Ketika kamu mengucapkan doa terlarang itu sebelum tidur, kamu mengklaim kedaulatanmu pada saat cengkeraman demiurge sedang paling longgar. Kamu menyatakan niatmu untuk melarikan diri sebelum kamu memasuki keadaan tidur. Dan pernyataan itu melindungimu sepanjang malam. Ia mengganggu pemrograman mimpi demiurgik. Ia membiarkan kesadaranmu benar-benar berkelana voi bebas, alih-alih digiring ke dalam lanskap mimpi buatan. Yesus mengetahui hal ini. Itulah sebabnya dia mengajarkan doa itu secara khusus untuk waktu ini. Bukan di siang hari saat kamu sepenuhnya terlibat voi matriks materi demiurge. Tapi sebelum tidur, saat pintu penjara sedikit retak terbuka, dan pernyataan pelarianmu memiliki kekuatan nyata. Doa terlarang yang diajarkan Yesus memiliki 3 bagian. Setiap bagian melakukan sesuatu yang spesifik untuk mematahkan kendali demiurgik. Aku akan memberikan ketiga bagian itu, kemudian aku akan menjelaskan cara mengucapkannya voi benar. Bagian 1. Aku bukan berasal tu dunia ini. Dunia ini memiliki hak atas diriku. Ini adalah pernyataan penolakan persetujuan. Kekuatan demiurge atas dirimu didasarkan pada kesepakatan bawah sadarmu untuk diatur oleh hukum-hukumnya. Ketika kamu menyatakan bahwa kamu bukan berasal tu dunia ini, kamu menarik kembali persetujuanmu. Kamu mengenali asal-usulmu yang sebenarnya. Pleroma, alam di luar ciptaan demiurge. Kalimat dunia ini memiliki hak atas diriku, membatalkan setiap kesepakatan yang dibuat jiwamu untuk bereinkarnasi di sini. Setiap kontrak karma, setiap kewajiban untuk kembali, setiap hukum realitas ini. Kamu tidak sedang sombong. Kamu sedang menyuarakan kebenaran. Esensimu tidak berasal tu sini. Demiurge mungkin telah menjebak kesadaranmu dalam materi, tetapi inti keberadaanmu adalah milik monad. Dan pernyataan ini mengingatkanmu, demiurge akan fakta tersebut. Bagian 2. Aku ingat cahaya di balik cahaya. Aku ingat keheningan di balik suara. Ini adalah proses mengingat. Demiurge menjagamu tetap terpenjara melalui lupa. Kamu lupa bahwa kamu datang tuh luar realitas ini. Kamu lupa ada cahaya yang lebih tinggi daripada cahaya fisik matahari ini. Kamu lupa ada keheningan yang lebih dalam daripada sekadar ketiadaan suara. Ketika kamu mengucapkan ini, kamu tidak sedang menegaskan sesuatu yang kamu harap benar. Kamu sedang memicu ingatan yang nyata, ingatan jiwa. Kesadaranmu pernah berada di pleroma. Ia tahu cahaya sejati, bukan cahaya palsu tuh, matahari materi ini, melainkan cahaya monad. Ia tahu keheningan sejati,
bukan kesunyian kosong, melainkan kekosongan subur tuh mana semua ciptaan muncul. Mengucapkan frasa ini mulai melarutkan amnesia yang dipaksakan oleh demiurge saat kamu berinkarnasi. Ia retakan rasa lupa itu. Dan saat kamu ingat, kekuatan demiurge atas dirimu melemah karena senjata utamanya adalah ketidaktahuanmu tentang siapa dirimu sebenarnya. Bagian 3. Aku kembali ke sumber. Bukan besok, bukan setelah kematian. Sekarang. Ini adalah pelarian itu sendiri. Kebanyakan ajaran spiritual menjanjikan pembebasan setelah kematian. Setelah kamu menjalani hidup yang baik, setelah kamu mempelajari pelajaranmu. Demiurge merancang ajaran-ajaran itu. Mereka membuatmu menerima penjara ini, Foi menjanjikan kebebasan di masa depan. Yesus mengajarkan sebaliknya. Pembebasan sekarang. Bukan di masa depan. Bukan setelah tubuh mati. Sekarang. Dalam momen ini, selagi kamu masih di sini, kamu menyatakan kembalimu ke sumber sebagai realitas saat ini. Dan dalam pernyataan itu, kesadaranmu memulai perjalanan pulang. Kalimat bukan setelah kematian sangatlah kritis. Demiurge memiliki jebakan yang dipasang pada saat kematian. Terowongan cahaya, peninjauan kembali kehidupan, sistem reinkarnasi. Kebanyakan jiwa yang mati didaur ulang kembali ke penjara tanpa menyadarinya. Ketika kamu menyatakan bahwa kamu kembali ke sumber sekarang, bukan setelah kematian, kamu menghindari seluruh jebakan itu. Kamu melarikan diri sebelum tubuh mati. Yang berarti ketika tubuh akhirnya mati, kamu sudah pergi. Sudah berada di rumah, Demiurge không bisa menangkap apa yang sudah melarikan diri. Kamu tidak bisa hanya mengulangi kata-kata ini secara mekanis. Fa berharap pintu penjara terbuka. Doa ini bekerja melalui penyelarasan kesadaran. Inilah cara Yesus mengajarkannya. Langkah pertama, persiapan. Saat kamu berbaring di tempat tidur siap untuk tidur, bawalah kesadaranmu ke pusat jantungmu. Bukan jantung fisikmu, melainkan pusat energi di dadamu. Bernapaslah perlahan, rasakan dirimu tenang. Ini penting karena kamu perlu berbicara tuh kesadaran jantungmu, bukan kesadaran mentalmu. Pikiran bersifat demiurgik, jantung mengingat sumber. Langkah kedua, rasakan setiap bagian. Jangan terburu-buru melewati 3 bagian itu. Ucapkan bagian pertama. Aku bukan berasal tuh dunia ini. Dunia ini Hong memiliki hak atas diriku. Dan saat kamu mengucapkannya, rasakan kebenarannya. Rasakan bahwa kamu adalah orang asing di sini. Rasakan bagaimana kamu tidak pernah benar-benar menjadi bagian tuh realitas ini. Rasakan kontrak-kontrak melarut, kewajiban-kewajiban dilepaskan. Kamu tidak sedang mencoba meyakinkan dirimu sendiri. Kamu sedang mengenali apa yang sudah benar. Kemudian ucapkan bagian kedua. Aku ingat cahaya di balik cahaya. Aku ingat keheningan di balik suara. Dan saat kamu mengucapkannya, raihlah ingatan itu. Ia ada di sana terkubur dalam cahaya yang kamu kenal sebelum kamu datang ke sini. Keheningan tempat kamu pernah berada. Biarkan kata-kata itu memicu proses mengingat. Jangan memaksanya, izinkan ia terjadi. Lalu ucapkan bagian ketiga. Aku kembali ke sumber, bukan besok, bukan setelah kematian. Sekarang. Dan saat kamu mengucapkannya, rasakan kesadaranmu mulai bergerak ke atas ke dalam. Menuju sesuatu yang bisa kamu lihat, tetapi kamu tahu ada di sana. Rumah, pleroma, sang monad. Kamu tidak menunggu izin. Kamu menyatakan bahwa gerakanmu sudah terjadi. Langkah ketiga, lepaskan fa percayalah. Setelah kamu mengucapkan ketiga bagian itu, Foi penuh perasaan. Lepaskan kata-katanya. Jangan menggenggamnya secara mental. Jangan terus memikirkannya. Biarkan dirimu hanyut ke dalam tidur secara alami. Doa itu telah melakukan tugasnya.
Kesadaranmu telah menerima instruksi. Saat kamu tidur, alih-alih terjebak dalam mimpi demiurgik, kamu akan memulai perjalanan kembali. Kamu mungkin mengingat semua yang terjadi selama tidur setelah mengucapkan doa ini. Itu tidak apa-apa. Pelarian tidak selalu terjadi dalam satu malam. Tetapi, setiap kali kamu mengucapkannya, kamu melemahkan cengkeraman demiurge. Setiap kali kamu mengingat lebih banyak. Setiap kali kamu lebih dekat pembebasan penuh. Ketika kamu mulai mengucapkan doa ini sebelum tidur secara konsisten, beberapa hal mulai terjadi. Beberapa segera, beberapa secara bertahap. Semuanya adalah tanda bahwa kamu sedang melarikan diri. Pertama, mimpimu berubah. Alih-alih mimpi yang kacau, masuk akal, kamu akan mulai memiliki pengalaman lucid. Kesadaran yang jernih. Kamu akan menyadari bahwa kamu sedang bermimpi saat kamu sedang bermimpi. Dan kejernihan itu, kamu dapat menavigasi melampaui konstruksi mimpi sepenuhnya. Masuk ke dimensi yang lebih tinggi secara nyata ke dalam pleroma. Banyak orang melaporkan bahwa setelah menggunakan doa ini, mereka bermimpi terbang ke atas, menembus lapisan realitas, mencapai tempat kedamaian, cahaya yang mendalam, melampaui apapun yang pernah kamu alami dalam kehidupan saat bangun. Itu bukan sekadar mimpi, itu adalah perjalanan kesadaran yang nyata. Kamu sedang melarikan diri penjara mimpi demiurgik, mengakses dimensi tinggi yang sebenarnya. Kedua, terbangun jam 3 pagi akan berubah. Jika kamu biasanya bangun jam 3 pagi, perasaan diawasi atau merasa berat, setelah kamu memulai doa ini, kamu mungkin masih terbangun pada jam 3 pagi. Tapi perasaannya akan berbeda. Alih-alih rasa takut, kamu akan merasakan kehadiran. Tetapi bukan kehadiran yang mengancam, melainkan kehadiran yang melindungi makhluk cahaya, pemandu pleroma. Mereka ada di sana karena kamu memanggil mereka pernyataan pelarianmu. Mereka membantumu melakukan perjalanan. Ketiga, realitas fisik terasa berbeda. Ini halus tetapi mendalam. Dunia materi akan mulai terasa kurang padat, kurang nyata. Kamu akan mendapati dirimu melihatnya sebagai sebuah konstruksi, sebuah simulasi ciptaan demiurge. Dan alih-alih merasa terganggu, itu justru membebaskan karena kamu tidak lagi tertipu. Kamu melihat penjara itu apa adanya, melihatnya adalah setengah jalan keluar. Keempat, kamu merasakan perlawanan demiurge. Ini penting untuk diketahui. Ketika kamu mulai menggunakan doa ini, ketika kamu mulai benar-benar melarikan diri, demiurge akan menyadarinya, ia akan mencoba menghentikanmu. Bukan melalui serangan langsung. Ia tidak bisa melakukan itu setelah kamu menarik persetujuanmu, melainkan melalui kekacauan hidup yang meningkat, masalah yang tidak terduga, konflik hubungan, stres finansial, semuanya dirancang untuk menarik kesadaranmu kembali ke mode bertahan hidup, kembali ke penjara materi. Jangan takut akan hal ini. Ini sebenarnya pertanda baik. Itu berarti kamu berhasil. Demiurge tidak membuang energi pada jiwa-jiwa yang mencoba melarikan diri. Jika ia melawan, berarti kamu sedang keluar. Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang hal ini. Di dunia ini, kamu akan menderita penganiayaan. Dia tidak sedang bersikap pesimis. Dia sedang mempersiapkan mereka menghadapi perlawanan demiurge terhadap pelarian mereka. Kelima, kamu ingat mengapa kamu datang. Ini adalah pergeseran yang paling mendalam. Saat kamu melarikan diri pemrograman amnesia demiurge, kamu akan mulai mengingat misimu yang sebenarnya di sini. Kamu tidak datang ke penjara ini secara acak. Kamu mengajukan diri pleroma untuk turun ke dalam ciptaan demiurge guna membantu orang lain mengingat, membantu orang lain melarikan diri. Kamu bukan korban yang terjebak di sini. Kamu adalah misi penyelamatan. Dan doa ini bukan hanya untuk pelarianmu.
Ini untuk pemberdayaan-Mu guna memenuhi apa yang harus kamu lakukan di sini. Bebaskan orang lain. Tunjukkan pintunya pada mereka. Ucapkan doa terlarang itu sampai setiap orang yang siap untuk pergi bisa pergi. Gereja menghapus doa ini, semua ajaran tentang demiurge karena satu alasan sederhana. Doa ini menghancurkan seluruh fondasi mereka. Jika Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan yang marah, cemburu, penuntut, sebenarnya adalah demiurge, bukan sumber yang sejati. Lalu apa yang sebenarnya dilakukan gereja? Mereka memfasilitasi penyembahan kepada sipir penjara. Mereka mengajarkan orang untuk menaati arsitek penawanan mereka. Mereka adalah sistem kendali demiurge yang paling efektif. Yesus mencoba mengungkapkan hal ini ketika dia berkata, "Ayahmu adalah iblis," kepada para pemimpin agama. Dia tidak sedang menghina. Dia sedang mengidentifikasi siapa yang sebenarnya mereka layani. Sang demiurge, Tuhan palsu, penguasa dunia ini. Dan ketika mereka menyalibkannya, mereka membuktikan maksudnya. Gereja mula-mula memiliki pilihan. Melanjutkan ajaran Yesus yang sebenarnya tentang melarikan diri itu penjara demiurge, atau menciptakan agama yang menjaga orang tetap di dalam penjara sambil menjanjikan pelarian di masa depan. Mereka memilih opsi kedua karena opsi pertama akan menghancurkan kekuasaan mereka. Jika semua orang tahu doa ini, jika semua orang menggunakannya sebelum tidur, jika semua orang mulai melarikan diri itu, pemrograman mimpi demiurgik mengakses pleroma secara langsung. Tidak ada yang butuh gereja. Tidak ada yang butuh pendeta. Tidak ada yang butuh industri keselamatan. Orang-orang akan membebaskan diri mereka sendiri. Jadi mereka menguburnya. Mereka menyatakan teks-teks gnostik sebagai sesat. Mereka membunuh guru-guru yang berbicara tentang demiurge. Mereka menulis ulang sosok Yesus sebagai pengorbanan untuk menenangkan Tuhan mereka, sang demiurge, alih-alih seorang guru yang menunjukkan cara melarikan diri Tuhan mereka. Tetapi doa itu bertahan karena kebenaran selalu bertahan. Tersembunyi, tersandi, diwariskan melalui garis keturunan gnostik. Dan sekarang ia sampai kepadamu pada saat yang tepat, karena kamu sudah siap untuk melarikan diri. Yesus menggunakan doa terlarang ini untuk mempertahankan kebebasannya itu sistem kendali demiurge. Bahkan saat beroperasi dalam tubuh fisik, bahkan saat terlibat voi realitas materi, dia tetap terhubung voi pleroma, voi sumber, voi monad. Dan dia mengajarkan doa ini kepada mereka yang siap untuk melakukan hal yang sama. Demiurge itu nyata. Dunia ini adalah penjaranya. Kesadaranmu telah terjebak di sini, didaur ulang melalui inkarnasi demi inkarnasi, dijaga dalam lupa. Tetapi kamu tidak berdaya. Kamu memiliki kuncinya sekarang. 3 bagian yang diucapkan sebelum tidur: voi, perasaan, voi kesadaran, voi niat untuk melarikan diri malam ini. Sebelum kamu tidur, ucapkan doanya. Aku bukan berasal dunia ini. Dunia ini kau memiliki hak atas diriku. Aku ingat cahaya di balik cahaya. Aku ingat keheningan di balik suara. Aku kembali ke sumber. Bukan besok, bukan setelah kematian, sekarang. Rasakan setiap bagian. Resapi setiap bagian. Kemudian lepaskan, hanyutlah ke dalam tidur. Biarkan kesadaranmu berkelana ke tempat yang seharusnya ia tuju. Ke dalam pleroma, menuju sang monad, pulang. Demiurge akan melawan. Hidup mungkin menjadi lebih sulit. Itu tidak apa-apa. Itu bukti bahwa kamu sedang melarikan diri. Dan setiap malam kamu mengucapkan doa ini, kamu melemahkan cengkeramannya lebih dalam lagi. Setiap malam kamu mengingat lebih banyak. Setiap malam kamu semakin dekat voi pembebasan total. Kamu tidak hanya mencoba untuk merasa lebih baik. Kamu hanya sedang memperbaiki diri. Kamu sedang melarikan diri itu penjara fundamental realitas itu sendiri. Kamu sedang melakukan
apa yang Yesus lakukan, apa yang semua guru gnostik telah lakukan. Kamu sedang kembali ke sumber selagi masih bernapas. Jika kamu menggunakan doa ini malam ini, sesuatu bergeser, berikan komentar, aku mengucapkan doa itu di bawah. Beritahu kami apa yang terjadi dalam mimpimu, apa yang kamu ingat, apa yang berubah. Pengalamanmu mungkin persis seperti apa yang dibutuhkan jiwa lain, untuk menyadari bahwa mereka juga siap untuk melarikan diri. Doa terlarang itu milikmu sekarang. Demiurge mencoba menghapusnya, Yesus melestarikannya. Dan malam ini kamu mengucapkannya. Pelarian dimulai sekarang.